A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada an-nasu siapa manusia, umatan, khabari kana umatan itu umat atau golongan, wahidatan yang satu. Jadi manusia itu dulu satu golongan atau satu umat. Ini sudah berpecah belah menjadi banyak umat. Ada umat Islam, ada umat Kristen, ada orang Hindu, Yahudi, Konghucu, Buddha. Banyak sekarang. Dulu satu. Alal imani atas keimanan. Maksudnya satunya tadi itu atas keimanan. Imannya satu, yaitu masih mengimankan bahwa la ilaha il. Fakhtalafu maka berselisih siapa anas. Fakhtalafu maka berselisih siapa anas. Yaitu berselisihnya bagaimana? Bi'an amanah dengan bawa iman siapa ba'dun sebagian, wa kufrun wa kafaro dan kufur ba'dun siapa sebagian yang lain. Dulu imannya masih satu, sekarang imannya sudah saling berselisih. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, kira-kira kamu pasti timbul pertanyaan, kira-kira kan Nabi Adam masih satu, mestinya Nabi Adam bilangi anak-anaknya masa tiada Tuhan selain, mestinya kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus. Nah, mulai siapa? Mulai dari zamannya siapa kok orang kok bisa muncul kepercayaan tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, di sini ada penjelasan, boleh kamu tulis ya. Ini penjelasan mahal. Karena kamu tidak akan ketemu ini pasti. Oh, yakin. Tidak bakal ketemu. Soalnya apa? Ya, kemana nak ketemu? Kita tidak punya. Walaupun kita ada pun ya belum tentu ketemu juga. Belajar apa? Tidak. Nah, ini ada nih, ada keterangan di sini. Nah, mulainya dari siapa? Nah, ini mabda'ud dunya. Permulaannya dunia dari mulai Adam ila Idris sampai Nabi Idris. Nah, jadi mulainya di situ. Dari Nabi Adam sampai Nabi Idris ini adalah umatan wahidah, masih yakin, masih mempunyai iman bahwa la ilaha illallah. Ada yang mengatakan lagi bahwa mulainya dari Adam sampai Nabi Nuh. Tapi ini kil ya, kil itu belum kuat. Kalau kil ini masih kalah dengan kola. Kil kan mabni majhul. Kalau kola mabni maklum. Kalau maklum fa'ilnya jelas, kalau majhul fa'ilnya tidak jelas. Malah dibuang fa'ilnya. Tujuannya apa? Macam-macam. Ada kalanya tidak tahu, ada kalanya mungkin orangnya mempunyai watak yang lemah misalnya. Nah, jadi itu ada beberapa pendapat. Itu untuk pengetahuan saja. Tapi yang benar, yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Faba'atha maka kemudian mengutus atau mengutus Allah siapa Allah an-nabiyina pada beberapa nabi. Kemudian ketika seseorang itu sudah tahu umat itu menjadi berselisih, kemudian Allah mengutus beberapa nabi ilaihim kepada anas. Nabi tadi tugasnya mubasyirina hale beberapa orang yang memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira. Kepada siapa memberi kabar gembira? Man kepada seseorang. Amana yang mau beriman siapa man? Yang mau beriman siapa man bil jannati dengan mendapatkan surga. Jadi Nabi tugasnya mubasyirin, harus ada kabar gembira. Nengok orang kok taat diingati. Mbah, ketahui tetaplah istiqomah karena apa yang Mbah lakukan ini akan mengantarkan Mbah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga Mbah dimasukkan ke dalam surga. Harus ada mubasyirin, memberi kabar gembira. Selain memberi kabar gembira tentunya kebalikannya wa mungdirina dan beberapa yang menakut-nakuti atau memberi ancaman, ditakut-takuti. Jadi Nabi itu mubasyirin ya wa mungdirin. Mungdirin itu menakut-nakuti atau memberi ancaman. Kepada siapa man? Kepada seseorang kafaro yang kufur siapa man? Yang kufur tadi ditakut-takuti dengan apa? Binari, dengan neraka, dengan masuk neraka. Kamu yang tidak sholat itu tadi, kenapa tidak sholat? Kan saya sudah nyampaikan kalau sholat itu wajib. Hati-hati awas besok yang tidak sholat masuk neraka. Nah ini tugasnya Nabi ya gitu, mengzirin, nakut-nakuti. Nah sekarang dilanjutkan nakut-nakutinya. Sekarang Nabi tidak ada adanya ulama turun kepada ustadz-ustadz. Nah, akhirnya ke guru-guru. Nah, akhirnya nyampaikan siapa yang nyampaikan yang kamu dengar? Ya dari guru-guru kamu.
Guru kamu nyampe sholat deh sholat. Jadi makanya jangan bosan-bosan nuturi sholat. Pokoknya disampaikan terus sampai hatinya itu ya sampai mati lah intinya. Jadi kalau sampai mati baru berhenti. Kalau belum mati ya pasti masih tetap dapat nasihat itu. Sholat. Walaupun nanti sudah alumni ketemu gurunya, pertanyaannya itu, enggak kamu jabatannya apa gini kan? Yang mana sholat deh? Badan tambah gede mbak ya. Motor pun kayak maju dikit nih. Nah, sholatnya kayak mana? Nah, yang ditanya itu. Alhamdulillah sholatnya full. Kenapa kok full? Ya saya jadi marbot masjid. Masa awal yang ada enggak sholat? Nah, akhirnya. Di mana tugasnya? Tugasnya di Jepang. Kok ada di Jepang? Iya, soalnya gajinya gede. Ngurusi pokok sebulan itu dapat 300 juta. Di Jepang kok, di Indonesia yuk. Ya gak ada apa-apa. Kalau di Jepang ya mahal. Kadang tuh di WhatsApp saya tuh, ya makanya kamu tuh jadi santri betulan. Nanti kalau awak butuh kan, bukan awak butuh, kamu butuh gaji. Nah, ya ada lokernya. Kadang tuh kebumannya gini, dibutuhkan laki-laki umur sekitar 20 sampai 30, belum nikah. Habis itu siap menepat di daerah ini ngurus siapa? Ngurusi masjid. Nanti di situ ada anak-anak ngaji, ngulang ngaji. Sebulan digaji berapa? 20 juta. Lumayan. Indonesia kan. Yang daerahnya butuh tuh memang gitu. Karena nengok awak ngambil tapi malah udah bini, ya kan? Oh bininya diajak ke sana. Tidak mungkin juga gitu kan. Nah, banyak kadang itu tuh banyak cari-cari kayak gitu. Nah, itu kadang di grup itu banyak omongan kayak gitu. Nanti yang berminat silakan hubungi nomor di bawah ini. Macam-macam. Ya selagi ngurus aja gampang, nyapu, udah. Kalau anak orang jamaah gelar karpet, azan ya azan, apa susah ya? Tidur ya di masjid situ, bawa HP ya boleh, wifi gratis kan di masjid. Nah segitu aja setiap hari. Selain kamu ibadahnya full, dijamin surga, ya kamu dapat imbalan dunia juga. Jadi enak. Kalau ingin nyari, tapi itu tadi harus siap jauh dari orang tua. Soalnya tempat itu biasanya jauh-jauh. Di mana tempatnya? Papua Nugini. Siap. Kayak ketemu pasukan KKB itu. Bedir. Tapi kalau mau pergi harus minta sangu dulu itu. Soalnya kayak ketemu KKB itu loh, repot. Nah itu tadi, jadi intinya ada ancaman. Ya sama ancaman, jadi semuanya tidak lepas dari ancaman. Nah, ujian beda ancamannya kok. Oh, yang tidak taptes, tidak ujian. Macam-macam ujian. Itu kamu masih di tahap sekolah ya. Nanti ujian tuh jangan kamu kira lepas dari pondok ini lepas dari ujian. Oh, justru lepas dari pondok baru buka ujian baru. Ujian yang apa? Ujian yang real, ujian nyata yang wes kamu tuh di situ ditindas lah. Di ini ya itu yang nyata tuh besok. Keluar dari pondok nih, silahkan kamu menghadapi ujiannya masing-masing. Kalau di pondok kamu dibiasai dimanjol, keluar dari pondok enggak apa namanya? Tahan banting. Enggak tahan banting. Tapi kalau di pondoknya lah sering wes macam-macam segala hal lah saya coba semuanya. Oke, balik ke rumah tuh, lah pernah. Ada yang gini, lah pernah. Tapi kalau enggak pernah di pondok segitu gitu wae, ada nah, apa namanya? Dapat apa namanya kesusahan dikit mewek misalnya ya balik ke rumah tidak kuat nanti di rumah tuh lebih keras nanti lah kamu kalau tidak cayo sekarang kamu masih enak nih enaknya apa ya soalnya kamu masih menganggap kamu berani menjatuhkan diri kamu karena di bawah kamu ada orang tua yang siap menyangga itu tapi nanti di luar kalau sudah masuk ke dunia itu kamu akan menanggung sendiri dan itu jaraknya tidak lama bentar lagi waktu ini cepet nih mau tengok kita udah nyampe 2 bulan lagi lah 2 bulan lagi puasa sudah. Ini tidak cepat nih, dikit, bentar lagi. 2 bulan kamu tinggal tidur di pondok lah cepet tuh. Tidur bangun tuh. Puasa ya? Puasa. Soalnya apa? Semakin kamu tidak punya kegiatan. Jadi kadang coba lah kamu pakai pagi itu tidur baik misal, dari sekolah sampean. Itu bangun lah tuh, itu rasa kayak cepatnya tuh. Yang jalani aktivitas, ya rasanya cepat juga. Terus tiba-tiba lah sekolah selesai, lah zuhur pula. Lah jamaah pula. Lah asar pula. Lah maghrib pula nih. Loh, lah isya. Loh, wis 12 subuh. Loh, pas sekolah lagi. Loh, tidak terasa. Dunia ini sekali cepat. Ya terserah kamu. Kamu di akhirat itu mau berbobot atau tidak. Kalau mau berbobot, keseharian yang kosong itu diisi ibadah. Jangan ada kosong. Kalau kosong ya aduh. Itu nanti kalau mau dihisap itu kamu siap ya, dihisap. Ditimbang amalnya itu nih, siap tidak kosong. Ditanya nih. Mana kamu dulu kok berapa umur di dunia kamu? Umur saya sampai 70-an. Terus kenapa salat kamu kosong? Tengok. Buku kok. Jadi akhirat itu ada taptes juga, Rob. Jangan kira udah ada, pasing baik. Di kamu baru di pondok dapat ujian taptes itu bela gelagapan kan? Masih mending di pondok itu masih bisa ditambal. Bu kasih waktu seminggu ya. Ya, nanti lengkap. Wah. Di akhirat nek nambal. Malaikat, kamu nengok buku catatan amal kan? Kalau orang nerimanya kok dari belakang gini, pakai tangan kiri pula. Nah, itu alamat wis enggak ada bagusnya orang tuh. Nerima. Kamu buka tuh isinya buruk semuanya. Karena kita tuh tidak bisa ngatur. Nanti di akhirat tuh mau nerima pakai tangan kanan tuh tidak bisa ngatur. Langsung spontan tuh nerima gini. Ada yang pakai tangan kiri gini.
Itu udah menunjukkan kalau amalnya buruk. Nah, itu pas dibuka, loh, kosong kabeh itu. Bukan kosong. Orang itu kalau kosong masih penting ya, maksudnya apa? Ada kegiatan apa? Maksiat. Maksiat. Enggak salat kan maksiat tuh. Isinya itu maksiat, maksiat, maksiat. Enggak ngaji ya maksiat. Untuk labul ilmi fari dotun. Mencari ilmu wajib lah. Kamu tidak mencari ilmu. Berarti maksiat kan gitu. Nah, dicek. Waduh, isinya malaikat. Awal aduh ya nambal dulu ya, balikkan awak ke dunia dulu, nak awak tobat dulu, nak nampal dulu, nak ngapuskan dulu dosa-dosa itu. Makanya kata Leno di ujian itu saya kasih soal apa yang apa namanya faedahnya berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan itu. Kata Leno akan dijawab maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Wah kan? Tujuannya akhirnya jawabannya salah apa betul? Ya betul. Nah, jadi intinya kita di akhirat itu masih ada taptis, jangan dikira ada taptis. Taptisnya malah lebih ketat lagi gitu. Wah ini kosong alamat, wah parkir dulu, jangan masuk surga dulu. Surga kan ibarat tingkat yang tinggi. Nah sama naik kelas gitu, naik kelas ke surga itu jangan kira ada taptis, taptis dulu. Bahkan taptisnya lama, satu orang bisa jadi 40 tahun kan. Ya Allah ini awak kok bolong maksiat semua nih, ya Allah. Orang yang biasa taptis itu melengkapi hidupnya di dunia santai. Makanya kelas 1 bilangi cita-cita orang itu adalah rebahan. Karena kita akan kembali ke surga itu ya rebahan. Tujuan kita ibadah di dunia ini kalau untuk kita yang biasa-biasa gini, tujuannya supaya mendapatkan surga. Kenapa kok memilih surga? Ya soalnya surga itu sudah nyantai, tidak ada kewajiban lagi. Sholat ate, wajib ini daat. Pokoknya ate apa-apa. Intinya tinggal memenuhi rebahan kita. Pingin apa? Makan. Nah, tinggal ngambil ayam goreng apa kambing. Milih yang kambing. Ting muncul makan. Ini tengok, termasuk nikmat surga adalah puluhan pertama dengan puluhan yang kedua itu lebih enak puluhan yang kedua. Itu kalau di surga. Puluhan kedua lebih enak puluhan yang ketiga. Intinya apa? Di akhirat itu tidak akan ada kenyang. Karena kalau orang kenyang itu rasanya tidak enak. Kita di dunia kan kenyang tidak enak tuh. Mulai makan satu talam, habis terus nampuh lagi. Kamu doyan seblak misalnya. Memang pertama langsung bawa mangkok yang gede kan, kayak kuat habis gitu. Barang pertengahan perjalanan seblak itu tadi, ada rasa perut kalau ada muat lagi. Enak enggak kalau dipaksa? Nah enak. Itu dunia itu hanya sementara keenakannya. Nah tapi kalau di akhirat, justru yang kedua lebih enak, yang ketiga lebih enak, terus semakin enak. Sama, orang yang disiksa juga sama. Jangan dikira disiksa baik kok. Loh, disiksa baik kok kayak mana? Akhirnya kan kalau disiksa kan dimunculkan lagi kulitnya. Ya betul, tapi yang kedua itu yang lebih sakit kulitnya. Misalnya disiram pakai timah panas, lagi mendidih-didih itu. Timah panas, juar gitu kan. Makanya langsung otomatis ngelupas semua kulit. Tinggal tengkorak aja. Nah, sama Allah dibalikkan lagi. Seret. Siram lagi. Loh, yang kedua ini lebih parah daripada sakit yang. Dan itu kita tidak bisa bayangkan. Kayak mana caranya yang kedua lebih parah itu? Bukannya orang tuh kalau disiksa semakin kedua tuh hilang kan sakitnya? Iyalah mati. Masa di dunia loh, hilang kan? Makanya siksaan di dunia itu sama, cuma sementara. Mending kamu rela tahan demi kenikmatan di surga. Tahan nih dulu, sabar di dunia itu. Makanya jangan banyak dikurangi. Kenikmatan dunia itu jangan banyak dikurangi. Kamu tahan-tahan. Kayak makan, kamu kok kenikmatan kamu kok sampai foya-foya makan itu tadi. Hati-hati, kenikmatan di surga kita dikurang gitu. Sama kayak orang di surga kalau sudah minum khamr, minum arak, minum bir bintang, minum anggur, minum yang mabuk-mabuk itu loh, kan enak tuh. Duh, besok di akhirat tidak dapat jatah. Soalnya kenikmatannya sudah diambil, ditaruh di dunia. Di akhirat ada sungai sendiri, sungai apa? Sungai khamr ada sendiri. Jadi ngambil situ kayak, wah, cita-cita saya nak minum khamr juga sama, tapi bukan khamr di dunia. Nunggu, sabar kita sebagai orang mukmin karena kita adalah penjara. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Jadi sabar baik gitu. Di penjara ya santai-santai dulu, sabar, kerja dulu. Tujuan kita apa paling besar? Rebahan. Ada tempatnya nanti kita rebahan dari sana. Nah tidur sampai seterus-terus saya bebas itu. Tempatnya kenikmatan semua. Nah jadi itu, mending kamu susah dulu di sini nih. Jangan ikut gayanya orang kafir yang wah mewah-mewahan, lupa akhirat. Jangan sampai ganti. Ini bukan tempat kita, ini tempat transit kita. Orang namanya transit ya susah. Mau ke mana? Ke Surabaya. Mau ke mana? Ke Jakarta. Transit dulu di mana? Di tol dulu. Nah, tol kan transit dulu. Berhenti kalau tipis di mana? Bingung nyari. Dia tahan dulu. Yo cepet. Jalan lagi. Tempat cari mana udah ada. Misalnya kencing di mana-mana kan? Yang cowok akhirnya ngencingi ban. Biasanya. Nah, yang mau nyari di mana? Di tol berarti ada tempat rest area namanya. Nah, masuk situ. Itu benda sementara itu ya pasti pegel-pegel dan lain. Nanti rebahannya di mana? Ketika sampai tempat tujuan. Nah, itu di situ rebahan terserah. Nah, makanya ini ditahan dulu sabar. Wangzala dan menurunkan siapa Allah ma'ahum beserta an-nabiyyin tadi alkitab pada kitab. Selain Allah itu mengutus nabi yang tugasnya memberi kabar gembira dan mengancam, yakni menakut-nakuti, mereka juga dikasih bekal. Bekal apa? Bekal kitab. Di makna al-kutubi dengan maknanya beberapa kitab. Jadi jamaah ya. Jadi maksud sini kitabnya kan banyak. Ada yang kitab yang wajib di itu ada 4.
Atau malah lain mana? Malah apa? Kita telah apa? Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala wa suhuful khalili wal kalim. Iya kala. Ada 4. Kalau yang lain namanya suhuf atau lempiran-lempiran. Bil haqqi dengan hak, dengan benar. Muta'alliqun lafaz bil haqqi ini tadi muta'alliqun itu berhubungan bi anzala dengan lafaz anzala. Liyahkuma supaya menghukumi bihi dengan kitab. Siapa yang menghukumi? Siapa Allah. Tujuannya apa kok Nabi dikasih kitab? Yo, supaya menjadi pedoman. Sama besok sama yang nak safari Ramadan insyaallah. Kamu harus punya pedoman dulu nanti. Saya kasih pedoman. Pedoman ketika terjun di masyarakat. Nanti gini aturannya gini. Jangan gini di masyarakat kita kalau lain. Beda kalau kita sama-sama santri dewek terserah situ. Tapi kalau kita di mata orang lain itu harus bisa jaga ini. Jangan lakukan ini. Di depan orang itu jangan gini. Nah, itu namanya ada pedomannya. Nah, ini sama Nabi juga dibekali pedoman. Untuk apa? Untuk menghukumi bainan nasi di dalam antaranya manusia. Tentang apa? Fima di dalam barang atau perkara. Ikhtalafu yang berselisih siapa anas fihi di dalam ma. Tentang apa perselisihan itu? Ma yang dimaksud itu minad dini, yakni tentang agama. Jadi yang mereka perselisihkan itu apa? Agama. Makanya ada tulisan, ada ayat ad-dinu indallahil Islam. Di buku pedoman itu. Din, agama menurut Allah yang benar adalah Islam. Ilal ladina, belum ya. Wa makhtalafa dan tidak berselisih fihi di dalam ad-din. Tidak akan ada perselisihan di dalam urusan agama itu ilal ladzina kecuali siapa orang-orang utu yang diberi siapa alladzina hu pada kitab ayil kitab yakni kitab. Fa amana maka beriman ba'dun siapa sebagian wa kafara dan kufur ba'dun siapa sebagian yang lain mim ba'di ma ja'at dari di dalam setelah datang pada anas apa yang datang al bayyinatu apa beberapa ayat yang menjelaskan yakni al-hujaju yakni beberapa hujah adz-dzahiratu yang jelas alat tauhidi atas tauhid mengesahkan Allah. Wa min bermula lafaz min di situ mim ba'di ma ja'at muta'alliqatun itu berhubungan bi ikhtalafa dengan lafaz ikhtalafa. Wa makhtalafal ladzina illa ladzina utuhu mim ba'di ma itu yang depan tadi. Wa ya bermula min itu wa ma dan lafaz-lafaz ba'da di dalam setelah min muqaddamun itu didahulukan alal istisna atas istisna fil makna di dalam makna. Kalau di dalam makna mim ba'di ma ja'at sumul bayyinah itu didahulukan. Tapi kalau di secara lafaz yang dulu adalah lafaz istisna-nya. Bagian karena apa ini namanya lacut itu apa ya? Buruk gitu ya. Minal kafirina dari beberapa orang kafir. Bainahum di dalam antaranya alladzina utuhu itu yang depan. Fahada maka kemudian memberi hidayah Allah siapa Allah menunjukkan siapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina lima kepada sesuatu ikhtalafu yang berselisih siapa anas fihi di dalam ma minal bayani minal haqi yakni perkara hak min itu tadi al bayanu itu menjadi bayan yakni itu maksudnya perkara hak biidnihi dengan izinnya Allah ai bi iradati yakni dengan iradahnya Allah. Wallahu bermula Allah yahdi itu menunjukkan siapa Allah memberi hidayah siapa Allah man pada seseorang yasha'u yang berkehendak siapa Allah. Kamu mondok itu berarti tanda ini kalau kata Lenok ini dalam ya kata Lenok Kevin ini. Orang kalau mondok kata Lenok Kevin itu berarti di situ ada namanya iradahnya Allah. Kamu bisa mondok itu berarti Allah tuh iradah berkehendak. Berarti kamu itu bukan orang biasa, orang pilihan. Alangkah gininya nggak saya sebut ya segini ini kan isyarah ya alangkah ininya orang dipilih baik-baik sama Allah dianya malah pergi itu ininya nih ditaruh di mana ini apa maksudnya mondok itu dipilih Allah. Nah kok ada orang ndak apa namanya ndak mempertahankan pilihan itu berarti ya ininya ditaruh di mana taruh dengkul. Nah, coba kamu pikir lagi lah ya, pikir sendiri. Masa nggak kamu berusaha sendiri gitu? Berusahanya gimana? Kalau kok dipilih Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi orang baik. Jadi makanya kamu pertahankan. Itu loh. Tapi itu tadi, berhubung kita di sini pilihan semua, jadi nampaknya ya kayak kita tuh kayaknya enggak istimewa. Kenapa? Yang pilihan, Mbak, banyak sama. Lampu itu, kalau kumpul sama lampu itu, semuanya sama. Ya kayak biasa semua, nyomot yang mana baik terserah. Tapi kalau lampu itu kumpul sama lampu senter yang ada lasre itu
Terang mana sama itu? Terang itu. Itu akan nampak istimewa. Syaratnya apa? Lampu itu harus dinyalakan. Santri kalau tidak menyala, menyala bangku. Santri kalau tidak menyala, jangan anggap kamu, jangan pernah mikir kamu akan dipakai. Justru lampu yang kecil pakai ada lasernya itu yang dibutuhkan, yang pentingnya nyala. Nah makanya besok di rumah, kamu lah balik ke rumah betulan, itu lampu kamu mati atau hidup. Kalau lampu kamu hidupkan, saya yakin orang pasti akan datang. Tengok itu laron semuanya nyerbu lampu. Yang penting apa? Lampunya nyalakan. Kalau lampu kamu tidak dinyalakan, ya mati nak. Kamu baik-baik di pondok, pulang rumah kok. Berarti kamu mematikan wattnya sendiri, mematikan alur listriknya sendiri. Maksudnya siapa? Khususnya anak putri. Lah bagus-bagus dari pondok sampai rumah kok. Apa maksudnya? Udah pakai kerudung lagi. Ya Allah, berarti kamu tuh sebenarnya lampu gede, tapi lampu gedenya tidak kamu hidupkan. Akhirnya orang lebih memilih lampunya tidak terang, yang penting nyala. Jadi orang lagi ambil lari ke sini. Nah, jangan sampai kamu ilmunya banyak, kita Fathul Qorib lah hatam, muin yola hatam, kok bisa loh. Mestinya lampunya lah gede. Nah, jangan sampai. Yang cowok juga sama, enak-enak betul-betul nanti rajin rapi gitu. Pakai kalungnya sih. Pakai kalung kayak itu loh. Ya sekolah ini ya, malah pakai gitu. Tuh orang nengok, kok siapa tuh? Karena sudah saya bilang, mantan santri sama mantan preman lebih bagus mantan preman. Walaupun ada tatonya sini, pok. Tapi dia mantan preman. Alias apa? Kalau sholat. Kalau ini, ya jangan sampai yang asalnya nyantri malah nato. Lu piye gitu maksudnya? Habis mondok udah selesai, datang selesai bebas. Saking bebasnya milih kok nato. Natonya Liketi pula. ini saya cowok ya, khususnya cowok, jangan sampai kamu tuh nato nama cewek itu, jangan. Kasiannya apa? Nanti pas tak jodoh. Boleh sih. Patih. Boleh. Udah ditato kan, permanen pula tuh. Barang nikah sama Jono tadi. Dah jadi, bukan jangan. Aku tuh kadang keingatan sama kawan saya sendiri tuh loh. Kawan sendiri tuh itu apa? Itu kawan akrab. Ya kalau ke Jawa tuh gitu. Udah ada motor. Mati enggak? Enggak mati enggak? Di motor kalau ke Jawa gitu, ada motor, jemput antar ya, kayak traktor bakso gampang tuh. Itu pada. Hah? Mati dari awal. Kayak kemarin tuh 41 menit tapi hilang pula. Aduh. Nah, terakhir mana tadi? Maksudnya memberi hidayah tadi, hidayah tahu pada menghendaki, hidayah tahu pada mendapat hidayahnya seseorang tadi, man. Pada hidayahnya man kemana? Ila siratin, kepada jalan mustaqimin yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Thoriqil haqi, yaitu jalan yang benar. Jalan yang benar. Wa nazala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna